Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Hanifah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan. Baik, sebelum saya lanjut, uh, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan agar menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Nah, pada tubuh seorang dewasa, sekitar 60% terdiri atas air. Sementara pada bayi dan anak, total komposisi mereka di dalam tubuh itu lebih tinggi daripada dewasa, sekitar 70-80%. Di dalam tubuh, sel-sel yang mempunyai konsentrasi air paling tinggi antara lain adalah sel-sel otot dan organ-organ pada rongga badan seperti paru-paru atau jantung. Sedangkan sel-sel yang mempunyai konsentrasi air paling rendah adalah sel-sel jaringan seperti tulang atau gigi. Apa itu cairan tubuh dan elektrolit? Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada di dalam larutan. Kebutuhan cairan adalah sekitar 1 ml untuk setiap kilokalori. Kebutuhan energi tubuh. Jika seseorang kebutuhan energinya 1.800 kilokalori, berarti kebutuhan akan cairan adalah 1 kali 1.800 sama dengan 1.800 ml atau 1,8 liter air. Menurut berita yang saya kutip dari CNN Indonesia, bahwasannya berdasarkan para ahli, idealnya setiap orang mengkonsumsi minimal 2 liter per hari. Ukuran 2 liter per hari adalah asumsi kebutuhan cairan untuk orang dewasa, terutama untuk laki-laki. Untuk perempuan membutuhkan kurang lebih 1,9 liter per hari. Apa saja sih jenis-jenis elektrolit? Jenis-jenisnya itu ada sodium, kalsium, kalium, klorida, magnesium, fosfat, dan bikarbonat. Nah, jenis-jenis ini termasuk berfungsi di saraf hingga menjaga tubuh tetap terhidrasi. Guna menjaga kadar elektrolit tetap seimbang dan menjalankan fungsinya dengan baik, ada nih beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu minum lebih banyak air, minum minuman yang mengandung elektrolit setelah berolahraga, konsumsi buah dan sayur pengganti natrium dan kalium di dalam tubuh, serta konsultasikan dengan dokter bila berat badan turun drastis. Namun, orang-orang yang mengalami gangguan ginjal, kelebihan cairan dapat menyebabkan pembengkakan pada ginjalnya. Nah, yang menyebabkan adanya suatu peningkatan terhadap kebutuhan cairan harian, diantaranya ada demam, hiperventilasi, suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas yang ekstrem atau berlebihan, setiap kehilangan yang abnormal seperti diare atau poliuria. Dan yang menyebabkan adanya penurunan terhadap kebutuhan cairan harian, yaitu hipotermi, kelembapan lingkungan yang sangat tinggi, oliguria, dan anuria. Hampir tidak ada aktivitas, retensi cairan misalnya gagal jantung. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan pada manusia adalah usia dan berat badan. Yang dapat bisa saya simpulkan, bahwa kebutuhan cairan tiap orang itu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain adalah jenis kelamin, usia, tingkat aktivitas, serta faktor lingkungan. Metode perkiraan kebutuhan air adalah berdasarkan umur, berat badan, asupan energi, asupan nitrogen, luas permukaan tubuh, serta jumlah energi yang dikeluarkan. Nah, apa sih yang terjadi jika tubuh kekurangan air? Jika tubuh kekurangan cairan, zat sisa itu tetap menumpuk di dalam tubuh. Dampak dehidrasi bisa meningkat hingga menimbulkan penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Apabila keadaan tersebut tidak segera ditangani, maka kondisi gagal ginjal pun kemungkinan dapat terjadi. Gitu. Supaya kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi setiap hari, maka ada nih beberapa trik yang dapat kita terapkan gitu, yaitu
Sesudah bangun tidur, ada baiknya kita minum air putih dulu, lalu makan sayur yang berkuah, dan ngemil-ngemil buah yang ada airnya gitu. Nah, sekian uh, yang dapat saya jelaskan dan saya akhiri presentasi saya uh, dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.